Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi selaku moderator. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk menjalankan diskusi online ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang sekarang ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk menjelaskan materi kami. Hubungan antar filsafat manusia dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sikap dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti mempersoalkan masalah pendidikan. Jadi antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kualitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. 1. Kaitan manusia dan filsafat. Kaitan antara filsafat dan manusia memang benar-benar erat, di mana manusia itu sendirilah yang akan melahirkan sebuah filsafat. Ada beberapa alasan mengapa kita memerlukan filsafat, yaitu yang pertama, bagian A, filsafat membantu manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupannya. Bagian B, filsafat sedikit banyaknya dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam hidup. Bagian C, untuk dasar menghadapi banyak kesimpangan, siuran banyak hal dalam dunia yang selalu berubah. Bagian kedua, hubungan filsafat dan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan teori pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi sadar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadi filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia dan merupakan bagian dari proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Selanjutnya bagian B, kedudukan filsafat dalam ilmu pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan salah satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Lambat laun, sesuai dengan sifatnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau suatu hal dari sudut yang umum, melainkan juga ingin memperhatikan hal-hal yang khusus. Kedudukan atau hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan atau berpikir filosofis dan berpikir ilmiah akan dilengkapi uraian ini dengan Piaget tentang epistemologi kognitis, yaitu fase-fase berpikir dan pikiran manusia dengan mengambil contoh perkembangan akan mulai dari tahun pertama usia anak hingga dewasa. Sebagai diuraian oleh Halford sebagai berikut. Jasa utama dari Piaget adalah uraiannya mengenai perkembangan anak dalam hal tingkah laku yang terdiri atas 4 fase, yaitu
Yang pertama, fase sensorimotor berlangsung antara umur 0 tahun. Cara berpikir anak masih sangat ditentukan oleh kemampuan pengalaman sensorinya, sehingga sangat sedikit terjadi peristiwa berpikir yang sebenarnya, di mana tanggapan tidak berperan sama sekali dengan proses berpikir dan pikiran anak. Yang kedua, fase praoperasional pada usia kira-kira 5-8 tahun yang ditandai adanya kegiatan berpikir dengan mulai menggunakan tanggapan atau disebut logika fungsional. Yang ketiga, fase operasional yang konkret, yaitu kegiatan berpikir untuk dan terhadap benda-benda yang konkret pula. Dan yang keempat, fase operasi formal pada anak dimulai usia 11 tahun. Anak telah mulai berpikir abstrak dan menggunakan konsep-konsep yang umum dengan menggunakan hipotesa serta memprosesnya secara problema, walaupun si anak belum mampu membayangkan kemungkinan bagaimana realisasinya. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat antara lain. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. Yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan, dan dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, di samping itu filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Yang keempat, dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Tidak mungkin tiap ilmu itu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dengan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Dan yang kelima, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Berfilsafat adalah cara berpikir yang sadar dan bertanggung jawab. Maksud dari bertanggung jawab tersebut ialah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berfilsafat dalam coraknya religius bukanlah berarti disamakan dengan agama atau pengganti kedudukan agama. Walaupun filsafat dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diajukan, kedudukan agama dalam pengetahuan ialah lebih tinggi daripada filsafat, karena di dalam agama masih ada pengetahuan yang tak tercapai dan dapat diketahui karena diwahyukan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lainnya.